Adalah tanaman dan tanah itu hanya perlu cahaya matahari dan hujan. Artinya gini, itu kata kitab suci. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Aku turunkan air dari langit untuk menyuburkan lahan-lahan yang tandus." Kita sampai fokus sampai ke langsung itu. Semangat Bu, keluarkan seluruh energinya Bu. Ayo Bu, semangat Bu. Ayo Mbak, tunjukkan pesonamu Mbak. Apa nih, rem apa? Kau merasakan semua yang ku pasrahkan. Tenanglah kasih. Pusaka itu adalah bertemunya atom ya dalam sebuah siklus. Artinya proton sebagai energi matahari itu energi matahari. Karena matahari itu sebenarnya memiliki energi yang disimpan di bumi. Salah satunya pada permukaan daun. Itu terjadi fotosintesis. Nah tadi itu yang bisa melepaskannya hanya elektron menjadi inti atom. Elektron itu ada pada manusia. Itu aja cuma pada manusia. Pada blender, mesin blender nggak bisa. Mesin cuci Nggak bisa. semuanya nggak, Nggak bisa. hanya ada di tangan manusia. Karena manusia itu kolipar di muka bumi. Binatang juga nggak bisa, Nggak bisa. Udah dicoba Pak? Udah coba. Bintang terangnya manusia. Ya itu Kan artinya. kolipar itu bukan macan. Jadi gini Bang, itu tetap jadi, ibaratnya di blender itu, tapi dia bukan biosaka. Bukan, itu POC namanya. Oh, oke deh. Itu POC. Jangan bilang ke biosaka, salah. Itu yang dibilang orang enzim. Kita lebih cenderung kalau di blender ditambah dengan buah-buahan enzim. Kalau dia bahan bakunya dari protein hewani, itu namanya asam amino. Bukan biosaka. Biosaka adalah energi foton matahari. Jadi kalau pembuat biosaka nggak usah dianeh-anehin lah. Nggak usah main. Cukup dengan tangan. Cukup daun dengan air dengan tangan aja lah. Kalau mau ditambah-tambah kayak lain-lain. Nah, gitu. tapi gini, ketika kita bicara kebutuhan tanaman NPK, Ya. biosaka akan mengikuti fungsi dari atau keinginan dari si empunya. Nah, kita manusia berkeinginan tanaman kita cukup kalium. Nah, kita tambahkan bahan-bahan yang mengandung kalium tinggi. Salah satunya pisang, nggak apa-apa. Ambil pisang, kita ambil kuantumnya, Di bawah. kuantum kaliumnya kita ambil, baru kita remet si biosaka daun tadi itu. Nah, nanti otomatis kandungan kalium itu akan disampaikan, keinginan biosaka akan disampaikan kepada tanaman budidaya kita, sehingga tanaman kita akan berbuah dengan baik. Ketika dia muncul malai, bulir-bulir padi akan tumbuh dengan subur. Mungkin aku sayang. Dan dari inti atom dari biosaka itu ada inti atom nuklir. Nah itu yang kita tempelkan di daun, ya kan, apa di awang-awang. Gelombangnya itu yang mempengaruhi daun. Nah, itu aduknya harus muter Ke kiri, bawah itu. melawan gravitasi. Biar cepet. Karena kalau nggak melawan gravitasi lebih cepat ya, suntur. Ya supaya elektron itu mengawang-awang. Gini, kalau misalnya gas itu sekali, jadi kan kita kan nggak bisa pakai saringan nanomikro, ya kan? Saringannya pakai kain, masih ada endapan. Sekali dia bergas nggak apa-apa, cus bergas, Itu tetap berhasil. berhasil. Tapi kalau sudah 4-5 kali masih bergas terus, nah itu nggak hasil. Karena dia menghindari fermentasi, menghindari pelepasan karbon. Tapi esensinya di dalam biosaka itu tetap tumbuh si mikro esensialnya. Bakteri ada di situ, jamur tetap di situ. Buktinya telah diuji lab oleh Kementerian Pertanian. Di situ mengandung Pseudomonas, Bacillus tinggi pangkat 10 pangkat 6 sampai 10 pangkat 9. Di dalam Di dalam biosaka ada itu sih. itu bersumber dari daun apa dari? Dari udara sini kan Oh, ada. iya, yang Loh, kita nggak bisa lihat nih. Dan di setiap daun-daun sehat itu, karena di semua di permukaan bumi itu pasti ada mikro esensial. Tubuh kita loh ada bakteri. Kalau tubuh kita ini kita nggak ada bakteri, ketika kita kena debu yang mengandung kotoran dan sebagainya, pasti langsung gatal. Gitu. Loh, itu kata Al-Quran. Di semua sisi manusia itu ada bakterinya. Aplikasi. Bisa dibuat. Ya,
kalau kita bicara diet tadi kan, kalau udah 5 hari nggak bergas itu yang paling baik. Meyakinkan hati kita. Semakin lama semakin baik. itu bagusnya di penerapan itu ke daun atas. Nah, pada tanaman-tanaman yang memang tajuknya tidak tinggi itu di atas, ya kan? Di atas. Jadi dia mempengaruhi dari tunas-tunas dan sebagainya. Tapi di perakaran pun gelombang 3 MHz ini mempengaruhi. Apakah Kasih terbaik gimana Bang? Untuk tanaman padi itu kira-kira harus 8 hari sekali ya Bang? Aplikasi itu gini, sebenarnya mungkin kalau kita bicara 3 hari sekali nggak apa-apa, ya kan? Tapi kan mosok iya kita di sawah terus, ya kan? Betul. Gitu kan? Artinya kita bicara itu 5-7 hari udah paling 7 sampai 5 bagus, cukup lah, nggak usah berlebihan lah. Jadi yang katanya kemarin di Bantul tanpa pupuk kimia bisa itu? Betul. Itu kenapa bisa tanam kimia kok bisa biosaka bisa itu? Apakah dia kerjanya dia merangsang tanaman untuk mengambil makanan? Gini sekarang, esensinya adalah tanaman dan tanah itu hanya perlu cahaya matahari dan hujan. Artinya gini. Air. Iya, air hujan. Itu kata kitab suci. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Aku turunkan air dari langit untuk menyuburkan lahan-lahan yang tandus." Itu adalah kata-kata Allah itu. Itu harus kita percayai. Adapun katanya tanaman pro NPK, betul. Pro NPK tanaman budidaya kita. Masalahnya adalah rumput. Apakah rumput itu hewan? Bukan, tanaman juga. Tapi rumput itu nggak dipupuk, NPK yang kita kasih itu, tapi dia tetap tumbuh dengan subur. Gitu kan? Nah intinya tanaman hanya perlu air dan matahari. Itu aja. Itu aja esensi seperti itu. Nah kalau bicara dosis itu gini, sebenarnya dosis itu sebenarnya petani-petani Blitar itu yang menyampaikan. Dia karena memang Mas Ansar ini orang Blitar, dia uji coba, petani sendiri yang menyampaikan, Pak ini kalau ketinggian kebakar dan sebagainya. Jadi dia tuh udah kaji lapangnya, oh tanaman hortikultura ternyata tidak boleh lebih dari 25 cc. Oh tanaman padi itu 40 cc yang terbaik gitu kan. Awalnya mungkin orang coba satu tangki mungkin 1 liter, langsung kebakar misalnya. Nah dicoba pelan-pelan. Obatnya. Ditingkatkan komposisinya, Konsentrasinya. Jadi untuk netralisir ya, pakai biasa lagi. Biasa lagi 2 kali lipat. Dosisnya dinaikkan, Tapi lebih ngabut lagi. Jadi partikel. Untuk tanaman tajuk tinggi Bang, seperti buah-buahan. Nah, Aplikasinya seperti apa? aplikasinya saya tinggi itu menurut teman-teman di Blitar, Pak Asa sendiri itu dilakukan di tajuk tanaman. Enggak di ini. Di tanah. Di tanah. Boleh ditambahkan misal NPK. Kalau kita bicara kimia, berapa banyak? 1-3 sendok. Tapi kalau kita bicara organik, ya udah kita pakai aja lindi. Pakai lindi. Artinya kita buat NPK organik, ya kan? Apa itu NPK organik? Oh, sumber nitrogen dari daun-daunan yang busuk, sumber fosfat dari bahan-bahan yang bergetah, sumber kalium dari bahan-bahan yang manis, campur jadi satu, itulah NPK organik. Campurkan pada biosaka, nah, itu diaplikasikan. Nanti biosaka akan memperkuat fungsi dari apa yang kita inginkan, itu aja. Yang menarik campur itu fungisida boleh, yang menarik dicampur itu misalkan- insektisida boleh. Tapi konsepnya ngabut ya. Tetap ngambut. Jadi kan cuma ada daun. Apa menurut Bang Joko ya? 5 tanaman rumput terbaik untuk biosaka. Tidak ada jenis yang terbaik. Yang terbaik adalah siklusnya. Apa Siklus. aja itu? Apa? Ya misalnya tanaman tutup bumi misalnya, siklus itu gitu loh. Rumput itu memiliki siklus 3 hari dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Tanaman rumput itu. Jadi artinya di siklus terbaik itu diambil. Apa itu ya? Tanaman itu nggak boleh berlubang, nggak boleh berbintik-bintik, tanamannya presisi, daunnya warnanya seragam, menandakan kecukupan. Nggak boleh dia yang satu ada hijau, ada kuning sedikit di pinggir-pinggir daun. Nah itu menandakan dia terjadi defisi, kan? Ya kan? Terjadi kekurangan unsur magnesium, misalnya kekurangan unsur kalium, kekurangan unsur kalsium dan sebagainya. Itu nggak boleh dipakai. Bener-bener yang paripurna. Nah itu yang menyembuhkan adalah matahari. Matahari menyembuhkannya dengan cara mensiklusnya. Nah ketika dia siklus terbaik itu diambil. Itu aja cuman. Apapun, boleh daun jambu, daun mangga, boleh, daun pisang boleh, rumput-rumput apapun. Nah kalau untuk padi biar anaknya banyak, cari rumput yang anaknya banyak. Gitu loh. Tahu nggak? Misal teki-tekian, cari yang siklusnya bagus, tapi yang anaknya banyak. Teki-tekian ambil, kita jaga terus. Nanti signal dari rumput yang anaknya banyak itu akan mempengaruhi padi supaya dia beranak banyak. Oh, berarti dari rumputnya itu berdasarkan Keinginan kita. tanaman apa yang Betul. dipakai. Iya. Ini Bang Beni. Ini ada konsep komersil ya. Adanya dengan adanya fenomena biosaka berarti kan
ini nih membuat ketakutan lah. Bang Penny kan cuma punya produk kan namanya Bioastral gitu kan. Sebenarnya Biosaka ini merupakan saingan apa menjadi sebuah perkawinan gitu? Ya, sebuah perkawinan, sebuah konsep combine malah. Combine, Bukan lawan sebenarnya, bukan. Kita berterima kasih sama Sansa, dia memberikan informasi yang baik. Nah sekarang bagaimana Bioastral ini kita kembangkan dalam kondisi tidak terjadi fermentasi, terjadi peningkatan mikroesensial tapi tanpa melepaskan karbon. Nah, selama ini orang buat probiotik lepas karbonnya, ternyata karbon itu merusak ozon kita, sehingga proses fermentasi melakukan. Nah kita buat konsep Bioastral dengan tanpa fermentasi atau potongan karbon, namanya Biokantum. Makanya kita Jadi produk-produk obat-obatannya, pupuk semuanya itu bisa terkolaborasi ya dengan Biosaka ya? bisa. Jadi itu Tapi bukan sebaiknya kita gunakan yang alami. Ayo kita buang semua kimia-kimia tadi itu, kimia sintetik ya. Karena secara prinsip apa itu kimia ya ada juga kimia organik. Karena yang bicara organik, organik itu adalah hanya karbon, ya kan, hidrogen dan oksigen, CHO. Yang lain itu ada kimia. menjadi miliknya.